Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek baca kitab Ghayah wa Takrib atau sering disebut dengan kitab takrib, dengan penjelasan nahu, sharaf, terjemah perkata dan dalilnya. Sebelum kita membacakan kitab matan takrib, terlebih dahulu kawan-kawan atau saudari sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan share video kita, dan jangan lupa loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang Islam. Sekarang kita akan membacakan kitab matan takrib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taharati al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Kita bahas dari kitabut taharah dulu. Pertama, saya akan memberikan baris di dalam kalimat ini, 1 zummah, 2 kasrah. Di kitabut taharati. Nah, kalimat kitabu sebagai muzaf, at-taharati sebagai muzaf ilaih. Muzaf ilaih hukumnya majrur. Tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Diberikan baris at-taharati. Apa artinya muzaf? Muzaf itu yang disandarkan. Yang disandarkan itu namanya muzaf. Adapun muzaf ilaih dinamakan yang disandarkan kepada dia. Bingung? Untuk lebih jelasnya begini. Misalkan saya membuat contoh begini. Adhafa Muhammadun baban ilal fadli. Muhammad menyandarkan pintu ke kelas. Menyandarkan pintu ke kelas. Muhammad ini muzif. Orang yang menyandarkan itu dinamakan muzif. Kemudian baban itu muzaf. Sesuatu yang disandarkan. Disandarkan kemana tadi? Ke kelas, begitu. Berarti al-fasli dia sebagai muzafun ilaih. Sesuatu yang ada sesuatu disandarkan kepada dia. Sehingga babul fasli muzafun wa muzafun ilaihi. Lalu kalimat kitabu i'rabnya menjadi apa? Marfu, mansub, atau majrur. Ini tiga-tiganya bisa. Berarti marfu dengan zummah. Bisa mansub, berarti dengan fathah. Kitaba. Bisa kitaba? Bisa. Bisa juga dengan kasrah. Kitabi. Kenapa begitu? Karena dia belum ada hukumnya. Berarti ini posisinya sebagai apa? Karena kita belum mengetahui. Pertama, posisinya kemungkinan bisa menjadi mubtada. Kitabut taharati, mana khabarnya? Khabarnya mahzuf. Takdirnya apa? Kira-kira begini. Kitabut taharati kada. Bisa begitu? Ya bisa. Bisa juga sebagai khabar. Berarti ada mubtada yang mahzuf. Takdirnya apa? Kira-kira begini. Haza kitabut taharah. Sehingga mubtadanya haza. Bisa juga dia sebagai fa'al. Berarti ada fi'al yang mahzuf. Apa takdirnya? Bisa seperti ini. Sabata kitabut taharati. Sabata kitabut taharah. Telah tetap kitab taharah. Baik mubtada, khabar, fa'il itu tetap marfu. Bisa juga naibul fa'il juga marfu. Berarti ada fi'il yang mahzuf. Yuktab bisa yuskar, bisa zukira. Yuktab kitabut taharah. Ditulis kitab taharah. Bisa begini? Bisa, insyaallah.
berarti dia marfu. Bisa juga maf'ulun bih. Bisa kita baca kitaba. Bisa, coba kita lihat. Aktubu kitaba. Taharah. Artinya saya menulis kitab taharah. Yang terakhir bisa juga majrur. Berarti dibaca kitabi. Berarti ada amel yang mahzuf. Misalkan begini. Unzur ila kitabit taharah. Kita mencoba untuk mengi'rab. Kitabu i'rabnya begini. Kitabu khabar mubtada yang mahzuf. Kitabu khabar hukmul khabar marfu' tanda rafa' zummah. Kitabu muzaf at-taharati muzaf ilaih. Hukmul muzaf ilaih majrur dengan muzaf. Dajar kasrah. Mubtadanya kita takdirkan haza. Haza kitabut taharati. Bermula ini itu kitab pada menyatakan taharah atau bersuci. Jadi ini khabar mufrad. Lanjut. Al-miyahu. Kenapa ini dikatakan zummah atau dibacakan zummah? Karena dia mubtada marfu. Tanda rafa'nya di mana? Dengan zummah. Al-miyahu jamak taksir. Dasarnya dari ma'un, artinya air. Memangnya air itu bisa berbilang ya? Sehingga ada jamaknya begitu. Sebetulnya teman-teman, sedangkan kalimat ma'un sendiri itu adalah ismul insi isfad. Itu ismul jinsi ifradi, yaitu ma dalla alal jinsi salihan lil qalil wal kasir kamain walabanin wa asalin bi ghairiha. Jadi ma'un itu kalau dalam bahasa Inggrisnya incountable. Dia itu bisa mufrad, bisa jamak, bisa sedikit, bisa banyak. Ma bisa juga gitu banyak. Lalu kenapa ada miyah gitu? Ada jamak dari air. Karena ini sedang membahas tentang taharah atau jenis-jenis air, berarti maksud di sini miyah itu dalam konteks banyaknya jenis-jenis air. Kan air itu sendiri, air tidak berbilang. Kayak garam, gula, itu adalah salah satu uncountable dalam bahasa Inggrisnya. Begitu ya, al-miyahu. I'rabnya al-miyahu mubtada. Hukmul mubtada marfu'. Tanda rafa' zummah. Kenapa tanda rafa' zummah? Karena al-miyahu jamak taksir. Bermula segala air. Mufradnya ma'un. Kayak kita baca di depan tadi ma'us sama'i. Ma'u itu mufrad. Miyahnya jamak taksir. Walaupun asalnya miyah itu bukan miyah, tapi miwah. Miwahun. Seperti siamon. Asalnya siwamon. Biarin, itu kan urusan saraf. Ya, yang penting kita bisa memahaminya dan memperjelaskan dengan mudah. Jadi al-miyahu mubtada, hukmul mubtada da marfu', al-lam rafa' tanda ma karena jamak taksir. Allati isim mausul. Ingat, isim mausul membutuhkan dua hal. Satu, silah mausulah, apa penyambungnya. Yang kedua, ada dhamir yang kembali ke allati. Ada a'id yang kembali ke allati. Sebagaimana dalam bil alfiyah yang berbunyi wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala zamirin da'iqin mustamilah. Nah, itu dalam bait alfiyah. Boleh teman-teman melihat atau membuka bait alfiyahnya. Jadi arti allati itu yang. Kemudian yajuzu. Kenapa saya bacakan zummah? Tidak yajuza, tidak yajuzi. Karena dia fi'alul mudhari'un marfu'. Dia fi'al mudhari' yang marfu'. Tanda rafa'nya dengan zummah. Kenapa dia marfu'? Apa yang menyebabkan dia marfu'? Karena li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena dia li tajarrud.
dia sepi atau kosong. Dari amil nasab, nasib, dan jazimi, amil jazam. Di depannya tidak ada amil nasab dan amil jazam. Kalau tidak ada dua itu, maka jadilah marfu'. Ya juzu artinya boleh atau sah. Selanjutnya adalah biha. I'rabnya jarun wa ismun zamirun fi mahallin jarrin. Jadi bi jar. Di sini nanti ialah isti'anah. Isti'anah itu terjadilah perbuatan dengan wasilah itu. Contohnya misalnya katabtu bil qalam. Aku menulis dengan qalam. Aktivitas menulis itu terjadi dengan bantuan apa? Al-qalam. Tanpa bantuan al-qalam atau pulpen itu tidak akan terjadi aktivitas menulis. Maka bi di situ faidahnya isti'anah. Jadi ha ini ismu zamir hal jar, artinya dengannya. Fi'il ada, kemudian cari fa'il. Di sini tathiru. Kenapa dibaca at-tathiru? Karena fa'il marfu'. Nah, fa'ilnya di sini yajuzu tathiru. Boleh bersuci. Fa'ilul marfu' tanda rafa'nya zummah karena isimu mufrad. Artinya apa? Bersuci. Secara sharaf dia terambil dari tahhara yutahhiru tathiran. Wazannya fa'ala yufa''ilu taf'ilan min sulasi mazid bitas'ifil aini. Babnya adalah fi'il sulasi mazid. Mazid yang ditambah. Tambahnya adalah dengan tat'id al-ain. Apa maksudnya? Ainul fi'li, digandakan. Tahhara fi'il, fa'ala. Kalau diartikan bermula segala air yang allati, yang bolehlah dengannya air allati oleh menyucikan. Kalau ada yang nanya allati silah mausilahnya mana? Maka kita jawab sekarang. Allati itu silah mausilahnya adalah yajuzu bihat tathiru. Ini silah mausilahnya. Sekarang a'id. Zamir yang kembali ke allati itu apa? Pertama kita lihat dulu allati muzakkar atau muannas. Yaitu muannas, allati muannas. Kalau muzakkar allazi. Berarti zamir yang kembali ke allati pasti yang muannas. Kalau at-tathiru itu muzakkar. Tathiru itu muzakkar. Tak mungkin. Lalu apa yang kembali ke allati? Yaitu biha, hanya. Hanya itu muannas. Kembali ke allati. Nah, itu sudah jelas dan sudah kita jelaskan. Berikutnya sab'u. Zumma sab'u miyahin. Sab'u itu sebagai khabar. Kumul khabar marfu'. Alamat rafa' zumma. Selain itu dia punya posisi yang kedua. Sab'u miyahin tis sab'u jadi muzaf. Jadi ada dua posisi, jadi khabar dan muzaf. Artinya 7. Sab'u muzaf, miyahin muzaf ilaih. Hukmul muzaf ilaih majrur wa alamatul jarri kasratun zahiratun fi akhirihi li'annahu jamak taksir. Maknanya atau artinya itu ada 7 segala air. Lanjut ma'us samai. Tersebut sebagai i'rabnya badal lil marfu'. Badal untuk yang marfu'. Marfu' yang mana? Istilah kalimat yang sebelumnya. Kalau muzaf majrur berarti bukan miyahin karena itu majrur. Tisab'u karena itu badalil marfu'. Dal ba'ad minal kul. Kemudian as-sama'i ma'u muzaf, as-sama'i muzaf ilaih. Selanjutnya wa ma'ul bahri. Waw huruf ataf mabni al fatah. Kalau ada huruf ataf pasti adalah huruf maktuf itu. Ma'u itu maktuf. Maktuf lil marfu'. Mana yang marfu'?
dia ma'tufnya kepada ma'us sama yang di belakang tadi. Ya. Ma'ul bahri, bahkan dia menjadi muzaf, ma'u muzaf, bahri muzafun ilaihi. Ya. Bahri muzaf ilaih, dan seterusnya juga sama i'rabnya. Atau boleh juga ma'u khabar mubtada yang mahzuf, takdirnya ahaduha, bermula salah satu 7 itu ma'u. Boleh, itu di segi i'rabnya. Kita lanjut lagi, yaitu wa ma'un nahri. Cara i'rabnya juga sama, waw ataf. Gampang ya. Ma'u ma'tuf lil marfu', ma'u muzaf, an-nahri muzaf ilaih. Muzaf ilaih majrur wa alamat jari kasratun zahiratun fi akhirih. Dan selanjutnya lagi wa ma'ul bi'ri, juga sama cara i'rabnya, wawu ataf, ma'un ma'tuf lagi, ma'u muzaf, al-bi'ri muzaf ilaih, hukumul muzaf ilaih seperti biasa. Lanjutkan wa ma'ul aini, wawu ataf, ma'u ma'tuf lagi, ma'u muzaf, al-aini muzaf ilaih, hukumul muzaf ilaih majrur wa alamat jari kasratun zahiratun fi akhirih. Waw ataf lagi, ma'tuf kemana lagi, seperti kita bilang lagi tadi kepada sab'u. Ma'u muzaf as-salji muzaf ilaih. I'rabnya seperti biasa. Selanjutnya wa ma'ul baradi, wawu ataf, ma'u ma'tuf, ma'u muzaf, al-baradi muzaf ilaih, hukmul muzaf ilaih majrur wa alamatul jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi kalau kita ulang misalnya maknanya, bermula ini itu kita pada menyatakan taharah atau bersuci. Nah, kitabut taharah, ya, seperti tadi. Al-miyahul lati yajuzu tathhir. Nah, misalnya ya. Nah, al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyahin. Bermula segala air yang allati, yang bolehlah dengannya air allati, oleh menyucikan itu ada 7 segala air. Nah, itu ada 7 segala air. Yang mana-mana air tersebut, atau yang mana aja 7 air. Nah, yang mana aja 7. Itu badal yang tadi kita baca. Yang mana aja 7. Pertama, ma'us samai, air dari langit. Wa ma'ul bahri, air dari laut. Wa ma'un nahri, air dari sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'us salji, dan air salju. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Air embun itu seperti kita bilang tadi sebenarnya nadau atau nada. Tapi ini baradi itu air yang membeku. Air yang membeku atau butiran es. Atau butiran es. Nah, kecil-kecil. Yang jatuh juga dari langit. Ya, seperti butiran es. Sekarang kita terjemahkan dengan terjemahan modernnya atau yang jelas untuk dipahami. Ya, coba kita tes. Kitabut taharahnya tadi. Air yang sah digunakan untuk taharah atau bersuci ada 7 jenis air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur,
air dari sumber mata air, air salju atau es, dan air embun atau butiran es. Dan kita pun akan menjelaskan dalil-dalil atau penjelasan dari bab taharah ini. Taharah artinya bersuci. Apakah itu menyucikan tubuh kita atau baju dan lain-lain. Misalnya kita untuk mandi junub mempergunakan dari 7 segala air ini. Dan untuk mengambil wuzu bahkan yang lain-lain maka diperlukan air 7 yang disebutkan dalam kitabut taharah, yaitu air suci. Penjelasannya air-air yang boleh di sini yaitu yang sah untuk bersuci, baik menghilangkan hadas seperti berwudu atau mandi junub, dan boleh digunakan untuk membersihkan najis baik pada badan atau pada pakaian. Itu ada 7 air seperti yang kita bilang tadi, air-air yang digunakan. Yang pertama air langit, yaitu air hujan. Jadi kita akan bukakan dalil yaitu airnya hujan, suruhan Allah untuk kita berwudu atau menyucikan tubuh dan lain-lain. Akan melihat dalil-dalil yang menyatakan boleh atau sah kita bersuci dari ke-7 air tersebut. Yang pertama ma'us samai, air langit atau air hujan. Kita akan melihat dalilnya. Al-aslu fi ma'is samai, asalnya dalil pertama tentang absahan air hujan sebagai air yang sah untuk digunakan. Taharah ini dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Surat An-Anfal ayat 11. Dan kami menurunkan kepada kalian dari langit, yaitu air, untuk mencucikan kalian dengan air tersebut. Ini dalil dari Al-Quran. Ini dalil dari Al-Quran. Wa fi ma'il bahri, air laut. Apa air laut? Yaitu dalilnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, berkata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna nalkabul bahra, sesungguhnya kami ini mengendarai di lautan atau mengarungi lautan. Nahmilu ma'ana al-qalil minal ma, dan kita membawa sedikit air. In tawada'na bihi atishna, kalau kami berwudu dengan air tersebut maka kami akan kehausan. Mana tawadda'u bima il bahri, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Dia, air laut tersebut adalah suci airnya dan halal bangkainya. Ini menunjukkan bahwa air laut suci. Wa qala Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Ini hadis yang sahih. Ketiga, wa fi ma'il bi'ri. Ini tentang air sumur. Apa dalilnya? Hadis Sahal radhiyallahu anhu. Sahal berkata atau bertanya, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, siapa merekanya? Ya, yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawadda'u min rimudaf.
Sesungguhnya kata mereka kepada Rasulullah, engkau berwudu di sumur Buza'ah. Apa itu sumur Buza'ah? Fiha min yunjin nas wa fiha ma yunjin nas hais wal junub. Sumur Buza'ah ini adalah tempat-tempat pembuangan sampah atau kotoran. Kan di sana ada bekas bangkai atau darah dan sebagainya. Ini ceritanya sudah dibersihkan. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah menjawab dengan perkataannya umum, kan hanya sumur Buza'ah aja, tapi sumur-sumur yang lain. Jawaban Rasulullah adalah al-ma'u tahurun ayunajjisuhu syai'un. Air itu air sumur itu suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Nah, begitu. Jadi air sumur itu suci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanahut Tirmizi, sahih Imamul Ahmad ghairuhu. Ini dihasankan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini tentang air sumur. Masih banyak dalil-dalil atau hadis yang lainnya. Semua dijadikan dalil dalam kitab Kifayatul Akhyar fi hali ghayah al-iqtasar. Ya, itulah teman-teman, kalau ada yang belum paham ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kawan-kawan semuanya yang menonton dan mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Silakan. Jadi terus menonton, yaitu lanjutan pembahasan tentang Kitabut Thaharah selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.